kamu bisa perbaiki mobilku sekarang, akan kuberi kamu 100 juta. Beri aku waktu 10 menit, Nyonya. Akan kubereskan masalah mobil MBG-mu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, sebuah mobil MBG penting milik desa tiba-tiba mogok dan terbakar di tengah siang. Seorang wanita kaya berteriak marah, menunjuk seorang tukang ngarit rumput miskin. Lalu berkata dengan lantang, "Jika kamu bisa hidupkan mobil ini, akan kuberi 100 juta. Semua orang menertawakan lelaki itu. Tak ada yang percaya. Hingga beberapa menit kemudian, suara mesin itu terdengar pelan dan membuat semua mulut terdiam. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu udara terasa jauh lebih panas dari biasanya. Angin yang datang dari barat membawa debu halus yang menempel di kulit wajah. Di halaman kantor desa, sebuah mobil MBG berhenti mendadak. Suara dentuman kecil terdengar, disusul kepulan asap tipis yang merayap keluar dari kap depan. Wanti, pemilik mobil itu, turun dengan tergesa sambil memegangi gaun merahnya, yang berkibar pelan tertiup angin. Wajahnya yang biasanya tenang berubah menjadi tegang. Ia mendekati kap mobil sambil menutup mulut. Asap semakin tebal. Beberapa pegawai desa yang ada di halaman ikut menoleh, namun ragu untuk mendekat. Wanti memukul pintu mobil dengan kesal, lalu memanggil salah satu pegawai agar mengambil air. Tidak ada yang berani bergerak. Asap berubah menjadi semburan api kecil di sisi kiri mesin. Nyala oranye itu membuat Wanti mundur selangkah. Suasana berubah gaduh. Seseorang berteriak mencari alat pemadam, namun tidak ada yang menemukannya. Wanti berusaha tetap tegar, tetapi kegelisahan mulai memenuhi tatapannya. Mobil MBG itu adalah kendaraan penting bagi kegiatannya. Tanpa mobil itu, jadwalnya akan berantakan, dan ia harus menanggung malu di depan banyak orang. Beberapa warga yang kebetulan melintas berhenti untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka hanya mengangguk tanpa menawarkan bantuan. Ada yang berbisik, ada yang tertawa kecil melihat kepanikan Wanti. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang lelaki kurus dengan baju tipis yang warnanya hampir pudar. Di bahunya tergantung karung besar berisi rumput segar. Di tangan kanannya ada sabit yang sudah tumpul. Itulah Paijo, tukang ngarit rumput yang saban hari berjalan kaki dari pinggir desa. Ia tidak bermaksud ikut campur. Ia hanya lewat menuju sebuah lahan di belakang kantor desa, tempat ia biasa meletakkan rumput sebelum dijual. Namun langkahnya terhenti ketika melihat api kecil yang mulai merambat ke bagian kanan mesin mobil MBG itu. Wanti menoleh ke arahnya dengan pandangan kesal. Ia mengibaskan tangan, menyuruh Paijo menjauh. Namun, warga yang melihat justru menyoraki Wanti agar meminta bantuan Paijo. Emosi Wanti naik. Ia merasa dipermalukan. Rambutnya yang panjang tergerai, tidak lagi ia rapikan. Ia berdiri tegak di depan Paijo dan menunjuk tepat ke wajahnya. Suaranya meninggi, penuh tekanan. "Kamu itu cuma tukang ngarit. Tidak usah sok mau bantu. Kalau kamu memang hebat, coba hidupkan mobil MBG ini. Kalau bisa, akan kuberi 100 juta. Kalau tidak bisa, jangan pernah lewat di depan kantorku lagi." Ucapan itu membuat kerumunan ramai. Ada yang bersiul, ada yang tertawa. Ada pula yang memandang Paijo dengan iba. Paijo menunduk. Ia tidak tersinggung, sudah biasa menerima hinaan. Tetapi hatinya terasa berat melihat api yang semakin bergerak liar. Ia menatap karung rumputnya sejenak, lalu meletakkannya di tanah. Tangan kasarnya menyeka keringat di dahi. Wajahnya penuh keraguan. Ia tahu tantangan itu bukan tentang uang, bukan tentang kehormatan, bukan tentang membuktikan apapun. Ia hanya merasa tidak enak
jika membiarkan api itu menyebar dan merusak lebih banyak. Langkahnya pelan ketika mendekati mobil MBG itu. Wanti melipat tangan di dada, menunggu dengan tatapan meremehkan. Kerumunan makin rapat. Bau bensin bercampur dengan asap dan debu membuat udara terasa berat. Paijo membuka kap lebih lebar. Ia berhenti sejenak, mengamati aliran kabel dan kondisi mesin. Api kecil yang tersisa ia tekan menggunakan kain basah yang diberikan salah satu warga. Setelah padam, ia mulai menyentuh beberapa bagian mesin yang retak. Wanti mendengus keras, merasa lelaki itu hanya akan mempermalukan dirinya. Namun Paijo tetap tenang. Tangannya bergerak lambat tapi pasti. Matanya tajam, penuh ingatan tentang masa lalu yang tidak pernah ia ceritakan. Kerumunan hening. Semua mata tertuju pada Paijo. Tiap gerakannya seolah menyimpan cerita yang tidak pernah dicerna siapapun. Detik demi detik berlalu dan suasana berubah. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi cibiran. Hanya tatapan orang-orang yang mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam diri lelaki lusuh itu. Paijo menarik napas panjang, memegang sebuah bagian kecil yang tampak aus. Ia mengetuknya pelan, lalu memasang ulang dengan cara yang tidak dipahami siapapun. Saat itu, embusan angin membawa serpihan daun kering melintas di antara mereka, seakan menandai sesuatu yang akan berubah. Tanpa berkata apapun, Paijo memutar kunci kecil yang sebelumnya ia temukan jatuh di bawah mobil. Mesin bergetar pelan, lalu terdengar suara halus dari dalam mesin. Tidak keras, tidak tiba-tiba, tapi stabil. Kerumunan terpaku. Wanti membeku. Paijo tidak berhenti. Ia menyetel beberapa bagian lagi hingga suara mesin menjadi lebih teratur. Lelaki itu mundur satu langkah, menghapus keringat dengan lengan bajunya. Ia tidak melihat Wanti. Tidak melihat uang. Tidak melihat siapapun. Ia hanya berkata dengan suara rendah, hampir tidak terdengar. Sudah, mobilnya bisa jalan lagi. Tidak ada yang berani berbicara setelah itu. Semua yang menonton menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi bukan sekadar hidupnya sebuah mesin. Ada sesuatu yang lebih dalam yang muncul dari ketenangan Paijo. Dan dari sinilah segalanya mulai berubah. Setelah suara mesin itu hidup, halaman kantor desa seolah kehilangan napas. Orang-orang yang tadinya ramai kini hanya berdiri diam. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan. Semua terperangkap dalam rasa heran yang tidak bisa dijelaskan dengan kata apapun. Paijo tetap berdiri di samping mobil MBG itu dengan kepala sedikit menunduk. Seakan apa yang ia lakukan barusan hanyalah pekerjaan biasa. Tangan kirinya yang kotor oleh noda oli, ia bersihkan dengan rumput kering yang tergeletak di dekatnya. Tubuhnya bergoyang pelan karena lelah. Namun ia tidak mengeluh. Ia hanya ingin kembali ke pekerjaannya sebelum lewat di tempat itu. Wanti melangkah maju dengan langkah kecil tapi tegang. Gaun merahnya berkibar pelan ketika angin menyentuh kain halusnya. Tatapannya tidak lagi setajam tadi. Ada kebingungan bercampur gengsi yang menahan gerakannya. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Semua orang melihat ke arahnya, menunggu sesuatu yang keluar dari mulutnya. Paijo hendak mengangkat karung rumputnya kembali. Tetapi Wanti tiba-tiba menahan dengan suara agak lirih. "Tunggu!" Kerumunan kembali bergerak mendekat. Paijo menghentikan langkahnya. Ia tidak menoleh, hanya menunggu agar Wanti menyampaikan apa yang ingin ia katakan. Dalam hati, ia berharap tidak terjadi keributan lagi. Ia sudah cukup lelah menghadapi suara tawa yang meremehkan tadi. Wanti menarik napas panjang. "Bagaimana kamu bisa hidupkan mobil ini?" Suaranya bergetar halus. Meski begitu, nadanya tetap berusaha terdengar angkuh. Paijo mengusap lehernya yang basah oleh keringat. "Tadi ada aliran yang tersumbat," jawabnya singkat. "Kalau tidak dibuka cepat, mobil bisa rusak semua." Jawaban itu membuat beberapa warga mengangguk, seolah memahami meski sebenarnya tidak mengerti apapun tentang mesin. Wanti menggigit bibir, menahan malu yang mulai menyengat dadanya. Ia sudah merendahkan lelaki ini.
Tapi justru lelaki inilah yang menyelamatkan mobil MBG kebanggaannya. Seorang warga tua tiba-tiba berkata pelan, "Paijo itu dulu biasa benerin mesin tua di gudang bekas. Dia memang paham hal begini." Ucapan itu membuat Wanti terpaku. Ia merasa kehilangan pijakan. Sejak kapan lelaki ini memiliki kemampuan yang tidak pernah ia dengar? Mengapa tidak ada yang memberitahu sebelumnya? Paijo mengangkat karungnya dengan perlahan. Beban rumput dan karung goni itu membuat bahunya miring. Ia kembali bersiap pergi. "Saya pamit," ucapnya tanpa banyak kata. Namun sebelum ia melangkah pergi, suara Wanti kembali terdengar. Kali ini lebih keras dari sebelumnya, mungkin karena ia takut dinilai kalah di depan banyak orang. "Hei, tantanganku tadi masih berlaku. Kamu hidupkan mobil ini. Aku bilang, kalau kamu bisa, aku beri 100 juta. Kerumunan langsung bersorak kecil. Ada yang menepuk bahu temannya, ada yang tertawa, menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Paijo hanya berdiri diam. Ia tidak memandang Wanti. Setelah beberapa detik, ia berkata pelan, "Saya tidak butuh uang sebanyak itu." Ucapan itu membuat suasana kembali hening. Bahkan suara angin pun seperti berhenti. Orang-orang saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. 100 juta bukan jumlah kecil. Banyak orang akan berebut mendapatkannya, tetapi Paijo malah menolak tanpa ragu. Wanti mengepalkan tangan. "Kenapa? Kamu takut?" Paijo tidak tersinggung. Ia memandang lurus tanah di depannya. "Kalau saya mau uang, saya datang dari tadi. Tapi saya lihat mobil mau terbakar, jadi saya padamkan." "Itu saja," katanya dengan nada yang jujur, tanpa emosi. Ucapan itu menampar sisi hati Wanti yang paling dalam. Namun ia tidak ingin terlihat lemah. "Kamu bilang begitu karena kamu tidak yakin bisa," katanya menekan setiap kata. Paijo tetap tenang. Mobilnya sudah menyala. Tidak ada yang perlu dibuktikan lagi. Beberapa warga mengangguk pelan, mulai menyadari bahwa Paijo bukan sekadar lewat, dan bukan pula seseorang yang mencari perhatian. Namun Wanti tidak menyerah. Ia melangkah maju hingga jarak antara mereka hanya beberapa langkah. "Kalau begitu, ambil uangnya. Anggap saja sebagai balasan." Paijo menggeleng. "Saya hanya bantu apa yang bisa saya bantu. Kalau ada yang rusak lagi, panggil saja orang yang lebih paham." Ia memikul karung rumputnya lebih tinggi dan melangkah pergi tanpa menghiraukan tatapan orang-orang. Kerumunan perlahan membuka jalan untuknya. Tidak ada yang berani mengejek lagi. Wanti berdiri mematung. Di hatinya ada perasaan yang ia sendiri tidak mengerti. Antara marah, malu, penasaran, dan kagum. Suara mesin mobil MBG itu terus berputar, seakan mengingatkannya bahwa kebenaran tidak selalu datang dari orang yang berpenampilan meyakinkan. Ia memandang punggung Paijo yang makin jauh. Langkah lelaki itu lambat namun pasti. Setiap ayunan bahu, setiap gerakan tubuhnya seperti menyimpan cerita yang belum pernah ia dengar. Ada sesuatu di sana yang membuat Wanti tidak bisa memalingkan wajah. Di sekitar mereka, kerumunan mulai bubar. Pegawai desa kembali bekerja, warga kembali pada urusan masing-masing, dan hanya suara mesin mobil MBG yang masih menyala tenang di tengah halaman. Wanti meremas jemarinya sendiri, mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas sesuatu yang selama ini ia kuasai. Lalu ia berkata dalam hati, dengan pelan namun penuh rasa penasaran, bahwa lelaki itu tidak akan ia biarkan pergi begitu saja dari hidupnya. Dan hari itu menjadi awal dari perubahan besar yang belum disadari siapapun. Setelah Paijo pergi meninggalkan halaman kantor desa, Wanti masih berdiri di dekat mobil MBG dengan perasaan yang campur aduk. Tatapannya mengikuti langkah lelaki itu yang perlahan menghilang di ujung jalan kecil yang dipenuhi debu. Setiap langkah Paijo terasa seperti pukulan halus yang menghantam sisi gengsinya. Warga yang tadi menonton sudah kembali beraktivitas, namun beberapa masih membicarakan kejadian barusan. Ada yang memuji Paijo, ada yang heran,
Ada pula yang mulai memperhatikan raut wajah Wanti yang terlihat gusar namun berusaha disembunyikan. Wanti memegang pinggiran pintu mobil dengan tangan bergetar halus. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas suasana. Padahal selama ini ia terbiasa memerintah siapa saja tanpa perlawanan. Tantangan 100 juta yang ia lontarkan dengan amarah kini menggantung di dadanya, terasa berat seperti batu. Ia akhirnya masuk ke dalam mobil MBG itu. Mesin menyala dengan stabil. Suaranya halus, jauh berbeda dari sebelumnya. Sejenak ia menyentuh setir, lalu mengingat kembali bagaimana Paijo menekan api kecil itu dan memperbaiki aliran mesin tanpa ragu. Kemampuan itu bukan kemampuan orang sembarangan, namun gengsinya masih terlalu kuat. Ia tidak ingin terlihat seperti orang yang kalah oleh tukang ngarit. Ia menarik napas panjang dan keluar dari mobil, memanggil seorang pegawai yang lewat. "Kamu tadi lihat dia benerin apa saja?" tanya Wanti. Pegawai itu mengangkat bahu. "Saya tidak paham mesin, tapi dia memang cekatan." Wanti menatap pegawai itu lama, lalu melangkah pergi menuju ruangannya di kantor desa. Setiap langkah terasa tidak stabil. Gaun merahnya menyeret lantai dan meninggalkan suara gesek halus, yang anehnya membuatnya makin gelisah. Sesampainya di dalam ruangannya, Wanti duduk di kursi empuknya. Ruangan itu seharusnya memberi ketenangan, namun justru terasa sempit. Suara mesin mobil MBG yang masih menyala di luar terdengar sampai ke dalam ruangan, menjadi pengingat tajam bahwa ucapannya tadi tidak bisa ia tarik kembali. Ia memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Ucapan Paijo terngiang jelas. "Saya tidak butuh uang sebanyak itu." Kalimat itu seperti luka kecil yang menolak hilang. Beberapa menit berlalu, Wanti tidak bergerak. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan gejolak yang ia sembunyikan. Namun tiba-tiba, seorang pegawai masuk dan mengetuk meja dengan hati-hati. "Bu Wanti, ada warga yang bilang Paijo sedang duduk di warung dekat jembatan. Katanya dia mau istirahat sebentar sebelum lanjut ngarit," ujarnya dengan suara pelan. Wanti membuka mata. Ada rasa tidak rela yang menghantam dadanya. Ia merasa harus menemukan lelaki itu lagi. Entah untuk apa. Entah untuk menuntaskan gengsi. Entah untuk memastikan bahwa dirinya tetap berada di posisi yang ia inginkan. Entah untuk alasan lain yang belum berani ia akui. Ia berdiri. "Tutup pintu, saya mau keluar." Pegawai itu cepat menutup pintu dan pergi. Wanti mengambil tas kecilnya, merapikan rambut, lalu berjalan keluar kantor desa. Matahari masih tinggi, sinarnya menyengat kulit, namun ia tidak peduli. Saat mendekati mobil MBG, seseorang datang menghampiri, memberi hormat kecil, lalu membuka pintu depan untuknya. Namun Wanti tidak ingin menyetir. Ia hanya berdiri, memandang mobil itu lama. Lalu ia menutup kembali pintunya dan berjalan kaki ke arah jembatan. Di sepanjang jalan, beberapa warga menyapanya, namun ia tidak menanggapi. Pikirannya terfokus pada satu hal, lelaki bernama Paijo. Jembatan itu tidak jauh. Dari kejauhan, Wanti melihat warung sederhana dengan atap seng yang mulai berkarat. Di depan warung itu ada kursi kayu panjang, dan disitulah Paijo duduk, menunduk sambil memegang gelas plastik berisi teh hangat. Karung rumputnya disandarkan pada dinding papan warung. Paijo terlihat sangat lelah. Tubuhnya condong ke depan, bahunya turun. Dahinya basah oleh keringat. Namun wajahnya tenang, seakan hidup tidak pernah menuntut apapun darinya. Wanti berhenti beberapa meter di depannya. Ia mengamati lelaki itu tanpa suara. Ada rasa aneh yang menyelimuti dadanya. Perasaan yang baru, yang tidak ia mengerti. Pemilik warung menoleh pada Wanti, lalu buru-buru memberi jalan. Paijo baru menyadari keberadaan Wanti ketika suara langkahnya terdengar semakin dekat. Ia menegakkan tubuhnya dan langsung berdiri. "Ibu," ucapnya pelan. Wanti menatapnya lama. Ada sengatan halus di dadanya setiap kali ia melihat tangan Paijo yang kasar dan penuh luka. Tangan itu tadi menahan api, memperbaiki mesin,
dan membuat semua orang bungkam. "Kamu tadi menolak uangku," kata Wanti dengan sedikit tekanan. Paijo menunduk. "Saya tidak pantas menerima uang sebanyak itu." Wanti memicingkan mata. "Kamu tidak ingin uang atau kamu takut dianggap sombong?" Paijo mengangkat kepalanya, namun matanya tetap lembut. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa." Wanti menggigit bibir bagian dalam. Ia berusaha tetap terlihat kuat. "Kalau begitu, mulai hari ini, kamu harus terima sesuatu dariku." Paijo terkejut, namun tetap diam. "Saya tidak suka hutang," ujar Wanti lirih, meski nadanya tetap keras. "Dan kamu membuat saya merasa punya hutang besar." Paijo ingin menjawab, namun kata-katanya tertahan. Tatapan warga yang sedang minum kopi di pojok warung ikut memperhatikan keduanya, membuat suasana semakin tegang. Wanti mendekat satu langkah, lalu satu langkah lagi. "Kamu ikut saya sekarang," katanya tegas. Paijo mengerutkan dahi. "Untuk apa?" Wanti tidak menjawab. Ia hanya memutar badan dan berjalan menjauh. Paijo berdiri mematung, bingung antara mengikuti atau tidak. Sampai akhirnya, langkah beratnya perlahan menyusul wanita itu. Dan dari situlah arah hidup mereka mulai berubah tanpa mereka sadari. Wanti berjalan cepat tanpa menoleh sedikit pun. Sementara Paijo mengikuti dari belakang dengan langkah yang jauh lebih pelan. Karung rumput yang ia pikul bergeser sedikit karena ayunan tubuhnya yang lelah. Namun Paijo tetap berusaha menjaga jarak. Takut terlihat tidak sopan jika berjalan terlalu dekat dengan wanita seperti Wanti. Matahari semakin terik. Jalan menuju kantor desa terasa panjang, meski sebenarnya hanya beberapa ratus meter. Wanti tidak mengatakan apapun sepanjang perjalanan. Telinganya penuh oleh suara debar yang ia sendiri tidak pahami. Ia merasa kesal, merasa terganggu, tetapi juga terikat oleh rasa penasaran yang semakin kuat. Paijo melirik ke tanah sambil menahan panas di pundaknya. Rumput di karungnya mulai mengering terkena sinar matahari. Sambil berjalan, pikirannya dipenuhi tanda tanya tentang apa yang sebenarnya ingin dilakukan Wanti. Namun ia tetap diam, lebih memilih menunggu daripada berbicara. Ketika mereka tiba di halaman kantor desa, beberapa pegawai langsung terkejut melihat Wanti datang bersama Paijo. Ada yang berbisik, ada yang saling menatap sambil menahan senyum. Wanti merasakan tatapan itu namun tidak menggubris. Ia membawa Paijo menuju area samping kantor, tempat mobil MBG itu diparkir. Mobil itu masih menyala pelan, seakan menunggu kelanjutan dari kejadian sebelumnya. Asap tidak lagi keluar, namun bau oli masih tercium samar. Wanti berdiri di depan mobil dan memandang Paijo dengan sorot tajam. "Kamu tadi bilang aliran mesin tersumbat," kata Wanti tanpa basa-basi. Paijo mengangguk. "Iya, kalau tidak dibersihkan bisa rusak lebih parah." Wanti merapatkan kedua tangannya di depan dada. "Saya ingin tahu kenapa kamu bisa begitu paham." Paijo menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya. "Dulu saya kerja di bengkel pinggir kota, tapi itu sudah lama." Jawaban itu membuat Wanti terdiam sejenak. Ada rasa tidak percaya, tetapi pada saat yang sama ada dorongan untuk menggali lebih jauh. Matanya turun ke tangan Paijo. Tangan itu keras, gelap, dan penuh luka gores, seolah pernah bekerja dengan benda kasar bertahun-tahun. Dalam hati, Wanti bertarung dengan rasa gengsi yang masih menempel tebal. Namun ada sesuatu yang lebih kuat dari gengsi itu. Rasa penasaran yang tidak ia mampu buang. "Kamu benerin mobil ini lagi," kata Wanti dengan nada perintah. "Saya mau lihat." Paijo terkejut kecil, tapi ia langsung mengangguk. Ia meletakkan karung rumputnya di atas tanah, lalu mendekati mobil. Warga dan pegawai kembali berkumpul secara perlahan. Tidak seramai tadi, tapi cukup banyak untuk membuat suasana menjadi tegang. Paijo menunduk, mengamati kembali sambungan kabel dan pipa kecil di dalam mesin. Tangan kasarnya bergerak pelan, menyentuh bagian tertentu dengan hati-hati. Wanti memperhatikan setiap gerakannya. Tatapannya tajam, namun bukan lagi tatapan meremehkan.
melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kerutan di kening Paijo semakin jelas. Keringat mengalir dari pelipisnya hingga dagu. Ia tidak memakai sarung tangan, sehingga bagian logam panas beberapa kali membuatnya menarik napas karena perih. Namun ia tetap melanjutkan pekerjaannya tanpa keluhan. Wanti berjalan mendekat hingga hanya berjarak 1 langkah darinya. Aroma parfum mahalnya bercampur dengan bau oli dan debu. Ia memperhatikan tangan Paijo yang bergerak lincah, seakan tangan itu menyimpan hafalan yang tidak pernah hilang. "Kenapa kamu tinggalkan bengkel itu?" tanya Wanti tanpa sadar. Paijo berhenti sejenak. Tatapannya kosong, seperti mengingat sesuatu yang berat. Namun ia hanya menjawab singkat, "Rezeki saya berubah, Bu." Wanti ingin bertanya lebih jauh, namun sesuatu dalam suara Paijo membuatnya menahan diri. Ada luka di balik kata-kata itu. Luka yang tidak pantas dibuka begitu saja di tempat ramai. Paijo kemudian mengetuk sebuah bagian kecil di sisi kiri mesin. Suaranya bergetar halus, tanda ada sesuatu yang tidak normal. Ia mengencangkan mur yang longgar, mengatur ulang sebuah kabel, lalu menutup kembali penutup kecil di bagian belakang mesin. Setelah beberapa menit, ia menutup kap mobil dan berkata, "Sekarang lebih aman." Wanti menatapnya lama. "Sudah selesai?" Paijo mengangguk. "Sudah." Wanti merentangkan tangan, menunjuk tubuh Paijo dari atas hingga bawah. "Kamu tahu kenapa saya panggil kamu ke sini?" Paijo menggeleng. Wanti mendekat 1 langkah hingga jarak mereka sangat dekat. Suaranya merendah, namun tegang. "Karena saya tidak suka orang meremehkan kompeten. Termasuk saya sendiri." Paijo tertegun. Ia tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Wanti melanjutkan, "Saya hina kamu tadi, di depan banyak orang. Dan kamu tidak balas apapun. Itu membuat saya merasa malu." Beberapa pegawai yang mendengar ucapan itu langsung saling menoleh. Tidak pernah ada yang melihat Wanti berbicara seperti ini. Tidak pernah ada yang mendengar ia mengakui sesuatu dengan suara pelan. Paijo menunduk. "Saya tidak merasa dihina." "Itu karena kamu terlalu baik," balas Wanti hampir tanpa suara. Ada getaran halus dalam ucapannya. Ia mengalihkan tatapannya, tidak sanggup menahan sorotan mata Paijo yang tetap lembut meskipun telah diremehkan sebelumnya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Mulai hari ini kamu ikut saya. Ada sesuatu yang harus saya selesaikan." Paijo terdiam. Bibirnya bergerak pelan seolah ingin bertanya, namun ia menahan. Ia hanya mengangguk tanpa perlawanan. Wanti berbalik dan berjalan menuju pintu kantor. Paijo mengambil karung rumputnya kembali, memanggulnya di bahu, lalu mengikuti langkah wanita itu. Tidak ada sorakan, tidak ada suara tawa, hanya keheningan yang mengiringi langkah mereka. Keheningan yang membawa tanda bahwa hubungan keduanya mulai memasuki arah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Wanti melangkah masuk ke dalam kantor desa dengan langkah cepat. Derap sepatunya memantul pada dinding-dinding tua bangunan itu. Suasana di dalam kantor mendadak berubah. Para pegawai yang tadinya sibuk dengan berkas, langsung diam melihat Wanti lewat bersama Paijo yang memikul karung rumput. Beberapa pegawai terkejut, beberapa saling berbisik, dan beberapa lainnya hanya menunduk tanpa berani menatap. Tidak ada yang mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun semua bisa merasakan bahwa suasana itu jauh lebih berat dari biasanya. Wanti masuk ke ruangannya dan mempersilakan Paijo duduk di kursi kecil di pojok ruangan. Paijo menolak dengan sopan, lalu berdiri sambil memegang karung rumputnya erat-erat. Tangannya yang kasar tampak kontras dengan dinding ruang kerja Wanti yang bersih dan rapi. Wanti menghela napas pelan. Tatapannya jatuh pada karung goni itu. Rumputnya mulai menguning terkena panas jalan. Lalu matanya beralih ke tangan Paijo yang penuh goresan. Di balik goresan itu, ia melihat sesuatu yang menghanguskan gengsinya sendiri. Ketulusan. Ia berjalan mendekati jendela dan menutup tirainya setengah. Ruangan itu kini lebih teduh. Setelah itu ia kembali menghadap Paijo. "Kamu tahu tidak?"
kata Wanti dengan suara pelan tapi jelas. Tadi waktu mobil itu terbakar, banyak yang tertawa melihatku panik. Paijo menunduk, tidak berani mengangkat wajah. Dan aku ikut tertawa dalam hati waktu melihatmu lewat, lanjut Wanti. Aku berpikir kamu cuma pengganggu. Paijo menggenggam karung rumputnya lebih erat. Ia tidak ingin mempermalukan Wanti dengan kata-kata. Ia juga tidak ingin membuat wanita itu merasa terpojok. Jadi ia hanya diam. Wanti maju selangkah. Tapi ternyata yang bisa padamkan api itu malah kamu, ujarnya. Paijo mengangkat wajah, namun hanya sebentar. Aku malu sekali, kata Wanti dengan lirih. Sangat malu. Ia menggeser meja kerjanya sedikit agar bisa berdiri lebih dekat. Ruangan terasa sepi. Suara kipas angin tua berputar di langit-langit, menambah ketegangan yang menggantung. Wanti memperhatikan tangan Paijo sekali lagi. Tangan itu tadi memadamkan api, memegang logam panas tanpa sarung tangan, dan memperbaiki mesin tanpa ragu. Di sana ada luka yang mengering, namun juga ada keberanian yang tidak dimiliki siapapun di halaman kantor tadi. Kamu waktu itu tidak harus bantu, ucap Wanti. Tapi kamu tetap lakukan. Paijo menjawab pelan. Kalau saya biarkan, bisa bahaya. Wanti menelan ludah. Jawaban itu menghanguskan sisaan gengsi yang masih tersisa dalam dirinya. Ia tidak pernah menyangka kata-kata sederhana dari lelaki miskin. Seperti Paijo bisa membuat dadanya serasa disodok dari dalam. Sekitar 1 menit, tidak ada yang berbicara. Lalu Wanti beranjak ke lemari kecil di samping mejanya. Ia membuka laci dan mengambil sebuah amplop tebal. Amplop itu berisi uang tunai yang ia simpan untuk keperluan mendesak. Tanpa berkata apa-apa, ia menaruh amplop itu di meja dekat Paijo. Ini 100 juta yang tadi kujanjikan, katanya perlahan. Ambil, Paijo terkejut. Matanya membesar, ia menggeleng cepat. Saya tidak bisa terima. Wanti menatapnya lama. Kenapa? Saya tidak lakukan itu untuk uang, jawab Paijo jujur. Saya hanya bantu. Wanti menahan napas. Jawaban itu masuk ke dadanya seperti bara kecil yang membakar sisa keangkuhan. Api itu tidak melukai kulitnya, tapi membakar hatinya perlahan. Ia melangkah mendekat. Kamu tetap harus ambil, katanya. Karena aku sudah tantang kamu. Dan aku tidak suka menarik kata-kataku. Paijo kembali menggeleng. Saya tidak sanggup membawa uang sebanyak itu. Saya cuma mau hidup tenang. Wanti menatapnya tajam, namun ketajaman itu bukan lagi kemarahan. Lebih seperti tatapan seseorang yang sedang gagal memahami kejujuran lawannya. Kalau begitu, ujar Wanti, kamu bekerja denganku saja. Upahnya sesuai tugas. Tidak usah 100 juta, tapi kamu harus terima. Paijo bingung. Matanya turun. Napasnya berat. Saya ini tukang ngarit. Saya tidak cocok di kantor. Kamu tidak kerja di kantor, balas Wanti. Kamu kerja denganku untuk urusan mesin. Kamu paham itu? Paijo masih ragu. Saya takut tidak mampu. Wanti menunduk sedikit. Pertama kalinya ia lakukan hal itu di hadapan Paijo. Kamu sudah lakukan lebih dari cukup hari ini. Keheningan kembali mengisi ruangan. Udara terasa hangat. Ada getaran halus yang membuat ruangan itu seperti bergerak pelan. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di hidupmu, ucap Wanti. Tapi kamu bukan orang sembarangan. Paijo menelan ludah. Kata-kata itu terasa berat di dadanya. Berat karena ia tahu ada masa lalu yang dulu ia tutup rapat. Masa lalu yang tidak ingin ia buka lagi. Namun Paijo tidak bisa menolak sepenuhnya. Tubuhnya lelah, hatinya juga lelah. Ia akhirnya berkata pelan, hampir seperti bisikan. Kalau memang itu maunya ibu, saya ikut. Wanti menarik napas lega. Di luar, suara mesin mobil MBG masih menyala. Suara itu lembut namun penuh makna. Seakan menjadi saksi bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam ruangan itu. Sesuatu yang berawal dari api kecil, tetapi mampu membakar harga diri dan membuka celah baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.
Setelah menerima keputusan Paijo, Wanti keluar dari ruangannya dengan langkah lebih pelan dari biasanya. Ia memberi isyarat kepada Paijo untuk mengikutinya. Lelaki itu mengambil karung rumputnya, tetapi Wanti menatap karung itu dan berkata, "Letakkan saja di sini. Kamu tidak perlu bawa itu sekarang." Paijo menuruti. Ia meletakkan karung itu di pojok ruangan. Rumputnya tergeletak diam seperti bagian hidup yang sudah tidak bisa ia lepaskan, tapi juga tidak bisa ia genggam sepenuhnya. Setelah itu, ia mengikuti langkah Wanti keluar dari kantor. Saat mereka muncul di teras kantor desa, beberapa pegawai langsung berhenti bicara. Tatapan orang-orang itu mengarah pada Paijo dengan rasa ingin tahu, namun juga sedikit hormat. Mereka baru saja menyaksikan lelaki itu memadamkan api mobil MBG dan menghidupkannya kembali tanpa alat lengkap. Mereka tahu hal itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Wanti tidak peduli dengan tatapan itu. Ia hanya berjalan menuju area parkir samping kantor, tempat sebuah mobil tua yang sudah lama tidak dipakai dibiarkan berdebu. Mobil itu berwarna coklat kusam dengan cat mengelupas di beberapa bagian. "Kamu lihat mobil tua itu?" tanya Wanti. Paijo mengangguk. "Iya, Bu. Mobil itu sudah rusak bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa menghidupkannya," ujar Wanti. Paijo mendekat. Ia mengusap permukaan kap mobil yang panas karena matahari. Debu menempel di telapak tangannya. Dalam diam, ia membuka pintu mobil dan melihat kondisi kursi yang sudah robek. Aromanya adalah campuran debu dan besi tua. Lalu ia kembali melangkah ke depan dan membuka kapnya. Wanti berdiri beberapa langkah di belakang, memperhatikan gerak tubuh Paijo dengan rasa ingin tahu yang sulit ia redam. Ia melihat lelaki itu seperti seseorang yang kembali ke tempat lama. Ada sesuatu pada cara Paijo menyentuh mesin, sesuatu yang membuat Wanti merasa lelaki itu sedang membuka pintu masa lalu. Paijo mengusap bagian atas mesin, lalu memeriksa sambungan yang sudah berkarat. Jemarinya bergerak perlahan tapi pasti, seperti seseorang yang sedang membaca sebuah kenangan lama. Wanti memperhatikan wajahnya yang tampak kosong, seakan ada sesuatu yang sedang ia lawan di dalam pikirannya. "Kamu pernah kerja di tempat besar ya?" tanya Wanti perlahan. Paijo tidak langsung menjawab. Ia tetap memeriksa mesin. Wanti melihat rahangnya mengeras, sebuah tanda bahwa ada hal yang sulit untuk diungkap. Beberapa detik kemudian Paijo berkata, "Dulu saya benerin mesin besar, mesin proyek, tapi nasib berubah." Wanti menatap lebih dalam. "Berubah bagaimana?" Paijo berhenti mengutak-atik. Tangannya menggantung di udara seakan menahan sesuatu yang berat. Ia menelan ludah, lalu berkata pelan, "Ada kejadian yang buat saya tidak bisa kembali." Ia tidak menjelaskan lebih jauh, namun dari nada suaranya, Wanti tahu luka itu terlalu dalam untuk disentuh. Ia ingin bertanya, tetapi ia menahan diri. Suasana di sekitar mereka menjadi hening. Hanya suara dedaunan yang goyang menambah ketegangan yang sudah menggantung. Paijo kembali bekerja. Tangannya bergerak lebih cepat sekarang, seolah ingin mengalihkan pikirannya dari masa lalu yang mulai muncul. Ia menarik keluar sebuah kabel yang hampir putus, membersihkan ujungnya, dan menutup kembali beberapa celah kecil dalam mesin. Beberapa pegawai yang lewat memperhatikan dengan saksama, namun tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya saling berbisik, kagum sekaligus bingung melihat Paijo bekerja seperti teknisi terlatih. Wanti mendekat dan berdiri di samping Paijo. Bayangan tubuhnya jatuh di atas mesin. "Kamu masih ingat semua letak dan aliran mesin ini?" tanyanya perlahan. Paijo mengangguk tanpa menoleh. Mesin itu tidak berubah. Yang berubah cuma hidup orang yang menyentuhnya. Wanti terdiam. Kalimat itu masuk ke dalam dirinya dan menempel lama. Ada sesuatu yang pahit namun juga bijak dalam ucapan Paijo. Sesuatu yang membuat Wanti semakin menyadari bahwa lelaki ini menyimpan kisah besar yang belum pernah ia bayangkan. Paijo kemudian mengambil nafas dalam lalu menutup kap mobil. "Coba kamu nyalakan," katanya. Wanti mengerutkan dahi. "Serius?
Mobil ini sudah bertahun-tahun mati. Coba saja, ucap Paijo tenang. Wanti masuk ke dalam mobil. Ia duduk perlahan di kursi yang robek. Bau debu memenuhi hidungnya. Ia memegang setir, lalu memutar kunci yang ada di dekat speedometer tua. Mesin terdiam. Namun tiba-tiba, mesin bergetar pelan. Suara halus muncul dari dalamnya, seperti hembusan napas pertama setelah lama terpendam. Getar itu makin kuat, lalu stabil. Mesin mobil tua itu akhirnya menyala. Wanti terkejut. Ia memegang setir lebih erat. Matanya membesar tanpa sadar. Suara mesin itu bukan sekadar hidup. Suaranya normal, bahkan lebih stabil dari yang pernah ia dengar. Paijo berdiri di depan mobil dengan wajah tenang, namun di matanya ada kilatan yang sulit dibaca. Seperti seseorang yang melihat bayangan masa lalu muncul kembali, namun tidak tahu apakah itu hal baik atau buruk. Wanti keluar dari mobil dan berdiri di hadapan Paijo. "Bagaimana kamu bisa hidupkan ini?" Suaranya pelan, namun penuh takjub. Paijo hampir tersenyum, tapi senyum itu tidak jadi muncul. Ia berkata dengan nada datar, "Saya cuma ingat." Wanti melangkah lebih dekat. "Kamu bukan tukang ngarit biasa. Kamu bukan orang kecil seperti yang orang pikir." Paijo menunduk. Napasnya berat. "Saya cuma orang yang tersisa." Wanti terpaku. Sebentar ia ingin bertanya arti kata itu. Tetapi Paijo sudah memalingkan wajah, seakan tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Ia kemudian berkata pelan, "Kalau ibu butuh saya untuk mobil MBG, saya siap. Tapi tolong jangan paksa saya cerita." Wanti menatapnya lama. Ada rasa iba yang naik seperti gelombang di dadanya. Ia mengangguk pelan. Paijo akhirnya memikul kembali karung rumputnya, meski kini tidak lagi penuh semangat. Ia berdiri di samping mobil tua yang baru ia hidupkan, menatap mesin itu seperti menatap kenangan yang tidak ingin ia buka. Wanti tahu satu hal. Lelaki ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan apapun itu, perlahan mulai muncul ke permukaan. Suara mesin mobil tua yang menyala membuat halaman kantor desa kembali dipenuhi bisikan. Beberapa pegawai keluar karena tidak percaya. Mobil itu sudah lama mati, bahkan bengkel desa pernah menyerah memperbaikinya. Namun sekarang, mobil itu hidup dengan suara stabil seolah baru keluar dari showroom. Paijo berdiri tenang di samping mobil itu. Karung rumput masih di bahunya, namun sedikit miring karena tubuhnya mulai lelah. Wanti berdiri tidak jauh darinya, masih terkejut melihat mobil tua itu kembali bernyawa. Beberapa warga mulai mendekat. Ada yang memegang dagu, ada yang menyipitkan mata seolah melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka sempat tertawa ketika mobil MBG terbakar tadi. Mereka sempat meremehkan Paijo saat Wanti menghina dirinya. Namun kini, tidak ada satupun yang berani tertawa lagi. Seorang pegawai yang biasanya suka bercanda mendekat dan berbisik kepada rekannya. Lelaki itu bukan sembarang orang. Buktinya 2 mobil bisa ia hidupkan begitu saja. Bisikan itu terdengar jelas oleh Paijo. Ia menunduk, tidak ingin menjadi pusat perhatian. Namun tatapan mata orang-orang membuatnya sulit merasa tenang. Wanti berdiri sedikit lebih dekat, lalu berkata kepada kerumunan dengan suara tegas, "Jangan hanya menonton. Kalau kalian kagum, ia bilang. Jangan bisik-bisik seperti orang tidak punya keberanian." Kerumunan langsung terdiam. Tohoh yang tadi meremehkan mulai menatap tanah. Ada rasa malu yang menyelinap di wajah mereka. Paijo menghela napas pelan. "Bu, saya mau pamit dulu," ujarnya. "Tidak sekarang," jawab Wanti cepat. Paijo terhenti. Ia menatap tanah. "Saya masih harus jual rumput ini." Wanti melangkah mendekat. "Rumput itu bisa kamu jual nanti. Ada hal lain yang lebih penting." Paijo bingung. "Apa?" Wanti tidak menjawab. Ia hanya memberi isyarat agar Paijo mengikutinya. Mereka berjalan menuju belakang kantor desa, tempat sebuah gudang tua berdiri. Pintu gudang itu sudah berkarat. Catnya mengelupas. Tidak banyak orang masuk ke sana karena sering dianggap sebagai tempat menyimpan barang yang tidak berguna lagi.
Wanti membuka kunci gudang, lalu mendorong pintunya yang berat. Ruangan itu gelap dan berdebu. Lampu gantung hanya menyala redup, membuat bayangan panjang muncul di sudut-sudut ruangan. Paijo masuk perlahan. Ia melihat tumpukan mesin bekas, rantai besi, dan peralatan usang yang sudah dipenuhi sarang laba-laba. Bau oli tua bercampur debu memenuhi ruangan. "Tempat apa ini?" tanya Paijo pelan. "Dulu ini tempat penyimpanan mesin proyek desa," jawab Wanti. "Sebelum semua berubah." Paijo mengusap sebuah mesin kecil yang tertutup debu. Sentuhan itu membuatnya terhenti sesaat. Ada sesuatu di dalam ingatannya yang bergerak. Suatu suara lama yang ingin muncul ke permukaan, tapi ia tahan. "Tadi kamu bilang kamu kerja di tempat besar," ujar Wanti tenang. "Lalu kamu tinggalkan semua itu." Paijo memejamkan mata sebentar. Nafasnya berat. "Saya tidak tinggalkan, saya kehilangan." Wanti menatapnya lama. Tidak ada dorongan untuk menginterogasi. Tidak ada nada meremehkan seperti sebelumnya. Hanya rasa ingin mengerti. Paijo mulai berjalan di antara mesin-mesin tua itu. Jemarinya menyentuh logam yang dingin dan berkarat. Di wajahnya muncul bayangan nostalgia bercampur luka. Ia berhenti di depan sebuah mesin besar dengan roda gigi yang patah. Mesin itu tampak pernah digunakan untuk membuka tanah keras. Paijo menyentuh roda giginya, dan untuk pertama kalinya sejak pagi, sorot matanya dipenuhi rasa sakit yang tidak ia sembunyikan. "Mesin seperti ini yang dulu saya perbaiki," ujarnya pelan. "Saya kerja siang malam, orang-orang percaya pada saya." Wanti mendekat. "Lalu apa yang terjadi?" Paijo menelan ludah. Suaranya serak. "Ada kecelakaan, mesin besar jatuh dan merusak lokasi kerja. Banyak yang menyalahkan saya. Mereka bilang saya ceroboh." Wanti menatapnya lebih dalam. "Kamu ceroboh?" Paijo menggeleng. "Tidak, tapi saya tidak bisa buktikan. Orang yang pasang alat itu kabur. Saya dijadikan kambing hitam." Wanti membeku. Di dadanya muncul rasa perih yang tidak ia mengerti. Ia melihat lelaki itu tidak hanya sebagai tukang ngarit yang lusuh. Ia melihat seseorang yang dihancurkan oleh ketidakadilan dan terpaksa hidup jauh dari kemampuan aslinya. Paijo menunduk lagi. "Saya tinggalkan kota. Saya datang ke desa ini. Pekerjaan ngarit adalah satu-satunya yang bisa saya lakukan tanpa membuat saya terlihat seperti orang yang gagal." Wanti meremas jemarinya. Perasaan bersalah menyergap dadanya. Ia teringat bagaimana ia menghina lelaki itu di depan banyak orang. Padahal lelaki itu hanya berusaha hidup tenang setelah kehilangan segalanya. Tiba-tiba, dari luar lapangan terdengar suara tawa beberapa warga yang baru datang. Mereka tidak melihat apa yang terjadi di gudang, tetapi suara mereka terdengar jelas. "Tadi itu lucu sekali waktu Bu Wanti marah ke Paijo ya?" Salah satu dari mereka berteriak. "Tukang ngarit disuruh benerin mobil MBG. Hebat betul." Tawa mereka membahana. Tawa meremehkan. Tawa yang sama seperti pagi tadi. Wanti menutup mata. Setiap suara tawa itu terasa seperti duri yang menusuk kulitnya. Ia menoleh ke Paijo. Lelaki itu hanya tersenyum kecil, senyum pahit yang sudah terlalu sering ia lakukan untuk bertahan hidup. Tawa dari luar makin keras. Namun tiba-tiba suara itu mereda ketika Wanti keluar dari gudang. Tatapannya tajam, wajahnya dingin, langkahnya tegap. Semua orang yang tertawa langsung terdiam. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun mereka tahu satu hal. Tawa mereka bukan lagi sesuatu yang bisa mereka banggakan. Karena kini mereka mulai melihat siapa yang sebenarnya lebih pantas dihormati. Tawa warga di halaman kantor desa akhirnya lenyap setelah melihat tatapan Wanti yang dingin. Mereka saling menunduk, tidak berani lagi melanjutkan ejekan. Sebagian dari mereka perlahan pergi, pura-pura membenahi sandal atau berpura-pura mencari sesuatu di tanah untuk menutupi rasa canggung. Wanti berdiri tegak di depan mereka. Wajahnya tegang namun bukan karena marah. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya sejak melihat cara Paijo memperbaiki mobil tua.
dan mendengar sedikit dari masa lalu lelaki itu. Rasa bersalah mulai merayap ke dadanya, sesuatu yang tidak pernah ia sangka akan ia rasakan terhadap seorang tukang dengarit. "Kalau kalian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata Wanti dengan suara dingin, "jangan tertawa. Dunia lebih kecil dari mulut kalian." Warga langsung terdiam. Beberapa melangkah mundur. Tidak ada yang berani bersuara. Setelah itu, Wanti kembali masuk ke gudang di mana Paijo masih berdiri di antara mesin-mesin tua yang seakan menyimpan napas masa lalu. Paijo mengangkat wajah ketika melihat Wanti masuk. Sorot matanya lembut, berbeda dengan keadaan hatinya yang masih dibebani kenangan pahit tentang kecelakaan dulu. "Kamu dengar tadi?" tanya Wanti. Paijo mengangguk pelan. "Saya sudah biasa, Bu." Ucapan itu membuat dada Wanti terasa sesak. Ada nada pasrah dalam kalimat itu. Nada yang lahir dari seseorang yang terlalu sering direndahkan, sampai tidak lagi merasakan sakit sepenuhnya. "Tidak seharusnya kamu terbiasa," ujar Wanti lirih. Paijo tidak menjawab. Ia hanya memegang sebuah baut tua, memutarnya pelan, lalu meletakkannya kembali. Tangannya bergetar sedikit. Mata itu terlihat jauh, seperti seseorang yang sedang melihat ke balik waktu. Melihat hal itu, Wanti mengambil napas panjang. "Mari keluar," katanya akhirnya. "Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan." Paijo mengikuti langkah Wanti keluar dari gudang. Cahaya matahari menyilaukan setelah berada di ruangan gelap itu terlalu lama. Udara luar lebih segar, namun tetap panas. Karung rumputnya masih di dalam gudang, namun ia tidak berani kembali mengambilnya tanpa perintah. Mereka berjalan menuju mobil MBG yang sejak tadi masih menyala di bawah pohon ketapang besar. Suara mesinnya halus, seperti suara hewan besar yang kelelahan namun enggan mati. Beberapa warga berdiri di jauh, diam, tidak berani mendekat setelah melihat sikap Wanti. Wanti mendekati mobil MBG dan membuka pintu sampingnya. Di dalam, beberapa kotak alat perawatan dan keberkasan kampung tersimpan. Ia menunjuk deretan alat itu. "Kamu bisa mengatur semua ini?" tanya Wanti pelan. Paijo memperhatikan isi mobil itu. "Saya bisa," Wanti mengangguk. "Mulai hari ini, mobil MBG ini kamu yang urus. Kamu yang cek mesin. Kamu yang pastikan semuanya aman sebelum dipakai." Paijo menatapnya terkejut. Saya lakukan yang saya bisa, tapi saya takut tidak cukup." "Kamu lebih dari cukup," balas Wanti tanpa ragu. Paijo menunduk. Ada getaran halus di dadanya. Rasa yang sudah lama padam, namun kini muncul kembali. Rasa dihargai. Di saat itu, suara mesin mobil MBG terdengar lebih jelas. Getarnya pelan namun stabil. Paijo mendekat, menyentuh kap mobil sejenak, lalu membuka kap itu sekali lagi. Ia memeriksa satu bagian kecil yang ia perbaiki sebelumnya. Warga dari jauh melihatnya bekerja. Namun kali ini tidak ada yang berani tertawa. Tidak ada ejekan. Mereka melihat dengan diam penuh ragu, seakan akhirnya menyadari sesuatu yang mereka abaikan selama ini. Paijo mengetuk beberapa bagian kecil, lalu mengangguk puas. "Mesinnya sudah benar," katanya. Wanti memperhatikan cara Paijo mengelus bagian logam yang panas itu. Tangan lelaki itu tampak menyatu dengan mesin, seolah mesin itu mengerti siapa yang menyentuhnya. Lalu tiba-tiba ada suara keras dari arah jalan. Sebuah truk tua melintas dan berhenti mendadak di depan kantor desa. Sopirnya turun sambil mengibas-ngibaskan tangan, karena mesinnya mengeluarkan asap tebal. Truk itu hampir mati di tempat. Warga yang melihat langsung berkomentar. "Mesinnya rusak lagi tuh," ujar salah satu dari mereka. Sopirnya panik. "Ada yang bisa bantu? Saya tidak bisa hidupkan ini. Uapnya naik terus." Warga menatap satu sama lain, lalu perlahan pandangan mereka beralih ke Paijo. Tatapan itu bukan lagi tatapan meremehkan. Lebih seperti tatapan seseorang yang akhirnya mengerti siapa yang paling tepat dipanggil. Sopir itu mendekat. "Mas, bisa bantu lihat sedikit? Saya bayar kalau perlu." Paijo terkejut.
Ia tidak menyangka diminta begitu. Warga yang biasanya menertawakan dirinya kini justru menaruh harapan pada tangannya. Paijo menoleh ke Wanti seakan menunggu izin. Wanti hanya mengangguk pelan. "Pergi bantu. Kamu tidak perlu takut." Paijo berjalan ke arah truk. Warga membuat jalan untuknya. Tidak ada suara tawa, tidak ada cibiran. Hanya keheningan yang penuh rasa hormat. Ia membuka kap truk itu dengan hati-hati dan mulai memeriksa mesinnya. Begitu tangannya menyentuh satu bagian yang mengeluarkan asap, seperti ada sesuatu yang berubah di udara. Suara truk yang tadinya keras perlahan mereda. Lalu, dalam beberapa menit, mesin itu menyala. Suara truk itu menggelegar, namun stabil. Para warga langsung terpana. Sopir itu menganga, tidak menyangka truknya bisa kembali hidup. Paijo mundur sedikit. Ia mengusap keringatnya. Dan saat itulah, seluruh halaman kantor desa benar-benar hening. Bukan hanya karena truk itu hidup, tapi karena kini, semua orang melihat sesuatu yang sebenarnya mereka lewatkan selama ini. Seorang tukang tengarit lusuh, dengan tangan kasar dan baju yang dipenuhi debu, ternyata pemegang nyawa mesin-mesin mereka. Di belakang, Wanti berdiri diam. Tatapannya tidak lagi sombong. Tatapannya penuh hormat, penuh penyesalan, dan penuh sesuatu yang mulai tumbuh perlahan. Setelah truk tua itu hidup kembali, suasana di halaman kantor desa berubah total. Warga yang tadi berdiri sambil mengamati kini terdiam seakan takut membuat suara. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi cibiran. Semua mata tertuju pada Paijo yang berdiri di samping truk dengan wajah lelah, namun tetap tenang. Sopir truk itu berkali-kali mengucap terima kasih. Ia menyalami Paijo dengan penuh hormat. Pegangan tangannya kuat, bergetar sedikit karena rasa syukur dan kagum. Paijo hanya mengangguk. "Saya cuma bantu yang saya bisa." Namun kata-kata sederhana itu justru membuat semua orang semakin terdiam. Ada sesuatu pada kalimat itu yang terasa lebih dalam dari sekadar ucapan biasa. Wanti berdiri beberapa meter dari mereka. Tangannya terkunci di depan dadanya. Ia melihat semua orang yang dulu meremehkan Paijo, kini menatap lelaki itu dengan hormat. Saat itu, ia menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Selama ini ia memandang Paijo hanya dari baju lusuh dan rumput di karungnya. Tetapi kenyataannya jauh berbeda. Paijo bukan orang kecil. Ia hanya orang yang disembunyikan oleh nasib yang keras. Wanti melangkah perlahan mendekat. Namun sebelum ia sempat berbicara, Paijo mengangkat karung rumputnya dan berkata pelan kepada sopir truk, "Kalau mesinnya panas lagi, matikan dulu. Jangan dipaksa jalan jauh." Sopir itu mengangguk cepat. Paijo kemudian menoleh ke Wanti. Tatapannya sopan tetapi terasa jauh. Jauh seperti seseorang yang sengaja menjaga jarak. "Bu, kalau tidak ada yang perlu lagi, saya pamit." Wanti menegang. "Kamu mau kemana?" "Saya harus jual rumput ini sebelum layu," jawabnya. Ada jeda panjang setelah kata itu. Jet A yang terasa berat. Seakan ada sesuatu yang ingin diucapkan Wanti, tetapi tertahan di tenggorokannya. Warga mengamati dalam diam. Mereka tahu perubahan sikap Wanti sejak tadi. Mereka tahu sesuatu sedang terjadi antara kedua orang itu, meski mereka tidak tahu apa. "Paijo," kata Wanti akhirnya, "kamu ikut saya dulu." Paijo berhenti. Ia memandang tanah. "Saya sudah banyak ganggu waktu ibu." "Kamu tidak ganggu," potong Wanti cepat. Kerumunan menahan napas. Wanti mendekat 2 langkah hingga jarak mereka hanya 1 lengan. Angin siang menggerakkan ujung rambutnya. Bau rumput yang mengering di karung Paijo bercampur dengan aroma parfum mahal Wanti. Dua dunia yang begitu berbeda, berdiri begitu dekat, namun tetap terasa jauh. "Kenapa kamu selalu menjauh?" tanya Wanti lirih. Paijo mengangkat wajah perlahan. Ada rasa terkejut di matanya. "Saya tidak menjauh. Saya cuma tahu tempat saya." Ucapan itu menancap ke dalam dada Wanti seperti paku. Ia merasakan sesuatu yang mirip sakit, namun bukan sakit fisik. Lebih seperti rasa malu yang dalam.
Rasa yang muncul karena menyadari betapa dirinya dulu terlalu sombong untuk melihat siapa Paijo sebenarnya. Warga yang melihat mulai saling beradu pandang. Namun tidak ada yang berani bersuara. "Tempat kamu bukan di bawah," ujar Wanti perlahan. "Bukan seperti yang orang bilang, dan bukan seperti yang aku pikir dulu." Paijo menatap tanah. Bibirnya bergetar halus. "Bu, saya tidak ingin orang kira saya cari muka. Saya cuma mau kerja tenang." Wanti mendekat satu langkah lagi. Suaranya menurun. "Aku tidak peduli apa yang orang kira." Paijo jelas terkejut mendengar itu. Tangannya yang memegang karung rumput hampir goyah. Ia tidak biasa melihat Wanti berbicara dengan nada seperti itu. Nada yang bukan perintah, nada yang bukan kemarahan, nada yang lebih halus dari angin siang. "Paijo," lanjut Wanti, "kamu sudah 2 kali hidupkan mesin di hari yang sama. Dan kamu lakukan itu tanpa permintaan, tanpa upah, tanpa ego." Paijo menelan ludah. "Orang-orang yang tadi tertawa sekarang diam," lanjutnya. "Karena mereka akhirnya lihat sesuatu yang aku tidak lihat sejak awal." Keheningan menyelimuti halaman itu. Hanya suara mesin truk yang masih berputar pelan, sebagai tanda bahwa kejadian tadi bukan mimpi. Paijo akhirnya berkata dengan suara serak, "Saya tidak ingin diangkat-angkat, Bu. Saya sudah pernah tinggi, lalu jatuh." Wanti memejamkan mata sejenak. Kalimat itu seperti membuka pintu gelap di hidup Paijo yang selama ini ia tutup rapat. "Aku tidak akan biarkan kamu jatuh lagi," kata Wanti perlahan. Paijo tersentak. "Kenapa?" Wanti menatap mata Paijo dalam-dalam. "Karena kamu bukan orang yang pantas jatuh." Kerumunan yang mendengar mulai membisu lebih dalam. Beberapa wanita tua yang melihat bahkan menelan ludah keras-keras. Paijo tidak sanggup menatap Wanti terlalu lama. Ia memalingkan wajah. "Bu, saya tidak biasa diperlakukan seperti ini." "Aku pun tidak biasa memohon," balas Wanti tanpa ragu. Perkataan itu bagaikan petir. Paijo terpaku. Seluruh warga yang mendengar hampir tidak percaya. Wanti, yang selama ini tegas dan selalu berada di posisi tertinggi, mengucapkan hal itu dengan suara yang jujur. Wanti menghela napas. "Tapi hari ini aku belajar sesuatu dari kamu." Paijo mengangkat wajah sedikit, menunggu. "Kamu rendah hati," ucap Wanti. "Dan itu membuat aku malu." Paijo menggigit bibir bawah. Ada kilatan sedih dan berat dalam sorot matanya. "Saya cuma ingin hidup tenang," katanya pelan. "Aku bisa bantu kamu hidup tenang," jawab Wanti lembut. Paijo terdiam. Kata-kata itu membuat tubuhnya menegang. Ia tidak tahu apakah itu janji, ancaman, atau sesuatu yang jauh lebih dalam. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu Paijo berkata lirih, "Bu, saya takut." Wanti menatapnya lama. "Aku juga." Paijo terpaku. Warga terpaku. Seluruh halaman kantor desa dikuasai oleh hening yang lebih tebal dari sebelumnya. Di tengah hening itu, suara mesin truk yang masih menyala menjadi saksi bahwa sesuatu di antara mereka sedang berubah. Perlahan, dalam, dan tidak bisa dihentikan. Setelah suasana di halaman kantor desa mereda, Wanti mengajak Paijo kembali masuk ke kantor. Kali ini, langkah mereka tidak terburu-buru seperti tadi. Warga yang masih berada di sekitar hanya diam menunduk ketika keduanya lewat. Tidak ada yang berani bersuara, seolah udara di sekitar mereka berubah menjadi lebih berat. Saat masuk ke ruangan kerja Wanti, Paijo menurunkan karung rumputnya dan berdiri di pojok seperti biasa. Ia tidak berani duduk. Hatinya masih bergemuruh sejak kejadian di depan truk tadi. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian, apalagi dipuji. Semua itu terasa lebih menakutkan daripada hinaan. Wanti berdiri membelakanginya. Tangannya menggenggam tepi meja, berusaha menahan gelombang perasaan yang tidak ia mengerti. Sinar matahari masuk lewat celah jendela, membentuk garis terang di dinding. Suasana ruangan terasa berbeda dari sebelumnya. Lebih hangat, tetapi juga lebih tegang. "Paijo," kata Wanti pelan.
Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Paijo terdiam. Jemarinya bergerak gelisah. Ia menunduk lebih dalam, seakan ingin menghilang dari pandangan siapapun. Wanti perlahan berbalik. Setiap kali kamu menyentuh mesin, aku melihat sorot mata yang berbeda. Sorot mata orang yang pernah berada di tempat tinggi, lalu terjatuh bukan karena dirinya, tapi karena dunia. Paijo mengangkat wajah sedikit, namun tidak berani menatap langsung. Bu, saya hanya tukang ngarit, tidak lebih. Bohong, ucap Wanti tegas namun lembut. Paijo terpaku, napasnya tertahan. Kata itu, bohong, bukan diucapkan sebagai tuduhan, tapi sebagai ajakan untuk membuka hati. Wanti mendekatinya perlahan. Kamu bukan tukang ngarit biasa, lihat tanganmu. Lihat cara kamu menahan panas mesin. Lihat cara kamu membaca aliran mesin tanpa alat. Orang biasa tidak bisa begitu. Paijo menghela napas dalam. Dada itu naik turun pelan. Ada sesuatu yang lama ia tahan, sesuatu yang berusaha ia lupakan, namun kini terdorong keluar oleh suara wanita di depannya. Saya dulu kerja di proyek besar, kata Paijo akhirnya. Wanti berhenti melangkah. Paijo melanjutkan dengan suara lirih. Saya bertanggung jawab atas mesin besar yang dipakai Bukalahan. Banyak orang bergantung pada mesin itu. Saya kerja dari pagi sampai malam. Tidur di dekat logam panas setiap hari. Ia menunduk lebih dalam. Tapi suatu hari, ada bagian yang tidak terpasang dengan benar. Mesin itu jatuh dan merusak lokasi kerja. Tidak ada yang luka, tapi kerugian besar. Orang yang memasang alat lari. Dan semua tuduhan jatuh ke saya. Suaranya pecah di akhir kalimat. Wanti merasakan perih di dadanya. Mereka tidak beri saya kesempatan jelaskan, kata Paijo. Saya diusir, nama saya rusak. Teman kerja menjauh, tidak ada yang dengar saya lagi. Tidak ada tempat untuk saya kembali. Ia mengepalkan tangan. Saya datang ke desa ini karena saya kalah. Saya memilih kerja ngarit supaya tidak ada yang tahu siapa saya dulu. Wanti terdiam cukup lama. Hatinya bergetar. Masa lalu itu seperti membuka pintu gelap yang selama ini dikunci Paijo rapat-rapat. Kini, pintu itu terbuka sedikit. Cukup untuk membuat Wanti melihat luka yang ia tidak pernah bayangkan. Paijo mengambil sedikit napas, lalu berkata, "Kalau saya terlalu dekat dengan orang, saya takut luka itu terbuka lagi." Wanti melangkah lebih dekat, hanya berjarak 2 langkah dari Paijo. Cahaya matahari memantul di wajahnya. "Kamu bukan kalah," ucap Wanti pelan. "Kamu korban." Paijo menggeleng cepat. "Bu, saya tidak mau dikasihani." "Aku tidak kasihan," balas Wanti cepat. "Aku marah." Paijo terkejut. "Marah karena dunia memperlakukan kamu seperti itu," lanjut Wanti. "Dan aku tambah marah karena tadi aku ikut menambah luka itu." Paijo menelan ludah. Suara Wanti kali ini tidak tinggi, tidak menekan, tapi justru masuk ke tempat terdalam di dadanya. Tanpa sadar, Wanti mendekat 1 langkah lagi. "Kalau kamu jatuh dulu karena kamu sendirian," ujar Wanti, "maka sekarang kamu tidak sendirian." Paijo mengangkat wajah perlahan. Matanya tremor. Hatinya tidak siap menerima kalimat sesederhana itu. Kalimat yang terasa seperti air sejuk setelah lama hidup dalam debu panas. Namun ia tidak bisa menolak apa yang dirasakannya. "Bu, saya tidak tahu harus apa," kata Paijo dengan suara pecah. "Tidak usah lakukan apa-apa," jawab Wanti. "Cukup biarkan aku ada di dekatmu." Ruangan itu menjadi sangat hening. Hening yang lembut, hening yang tidak mengancam, hening yang justru membuat kedua hati itu bergetar pelan. Paijo akhirnya berkata, "Saya takut langkah saya nanti salah." Wanti tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah ia berikan pada siapapun sebelumnya. "Kalau langkahmu salah," ucapnya pelan, "aku ikut salah bersamamu." Paijo memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke desa itu, tubuhnya terasa lebih ringan. Seolah beban masa lalu yang selama ini ia pikul sendiri mulai pecah, sedikit demi sedikit. Dan di saat itulah, sesuatu yang tidak terlihat mulai bergerak dalam kehidupan mereka. Sesuatu yang belum mereka pahami,
tetapi sedang berkembang tanpa bisa dihentikan. Setelah percakapan panjang itu, suasana ruangan kantor menjadi jauh lebih tenang. Cahaya sore menerobos masuk lewat celah jendela, menyapu meja kerja Wanti dengan warna keemasan yang lembut. Lampu di sudut ruangan mulai berpendar, membuat bayangan tipis pada dinding. Paijo masih berdiri di tempat yang sama. Ia tidak bergerak, seolah takut mengacaukan keseimbangan baru yang barusan tercipta. Rasanya ia seperti memasuki dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Dunia di mana seseorang benar-benar ingin mengerti dirinya tanpa menghakimi. Wanti berjalan perlahan, melewati meja, lalu berhenti tepat di depan Paijo. Jarak mereka sangat dekat, namun cukup jauh untuk menjaga batas yang sopan. Wajah Wanti yang biasanya keras kini terlihat lebih lembut. "Paijo," ucapnya pelan. "Berapa lama kamu tinggal di desa ini?" Paijo menjawab, "Hampir 3 tahun." Wanti mengangguk pelan. "Selama 3 tahun itu, kamu pernah dapat masalah?" Paijo menggeleng. "Tidak, Bu. Saya selalu jaga diri. Saya tidak mau membuat keributan." Wanti menarik napas panjang. "Dan selama 3 tahun itu, kamu kerja ngarit setiap hari?" "Iya," jawab Paijo. "Itu pekerjaan paling tenang. Saya bisa lewat jalan sepi. Saya tidak harus berhadapan dengan banyak orang." "Dan kamu selalu lewat halaman kantor desa?" tanya Wanti. Paijo menunduk. "Kadang saya lewat sini karena jalurnya lebih dekat ke pasar hewan. Itu saja." Wanti menatapnya dalam. "Tapi selama 3 tahun itu, kamu tidak pernah berhenti bantu orang, kan?" Paijo terdiam. Wanti menambah, "Aku lihat beberapa warga waktu tadi. Mereka bicara soal kamu." Paijo tampak gelisah. "Bicara apa?" "Banyak hal," ujar Wanti lembut. "Ada yang bilang kamu sering perbaiki sepeda warga tanpa minta bayaran. Ada yang bilang kamu pernah bantu dorong motor orang yang mogok di tengah malam. Ada pula yang bilang kamu pernah bantu pengangkut barang yang kejatuhan gerobak." Paijo menunduk lebih dalam. "Itu hal kecil, Bu." "Tidak," balas Wanti tegas namun lembut. "Itu bukan hal kecil." Keheningan mengalun perlahan. Udara dalam ruangan terasa lebih berat namun hangat. Wanti berjalan ke lemari kecilnya. Ia membuka laci kedua dan mengeluarkan sebuah buku besar berdebu. Sampulnya agak lusuh, namun masih kuat. Ia menaruh buku itu di meja, lalu membuka beberapa halamannya. Paijo memperhatikan pelan, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Wanti. Buku itu berisi daftar barang, catatan perbaikan, dan laporan lama tentang peralatan desa. Foto-foto kecil mesin lama terpasang di halaman tertentu. Nama-nama pekerja yang dulu pernah terlibat dalam proyek desa tertulis dalam tulisan tinta pudar. Wanti membuka halaman terakhir dan menatapnya lama. Buku ini berisi catatan orang-orang yang pernah menjaga alat dan mesin desa, katanya. Termasuk yang nafkahnya bergantung pada mesin. Paijo menelan ludah. "Aku lihat nama salah satu teknisi di sini," ujar Wanti. "Namanya Rial. Aku ingat dia sempat kabur setelah merusakkan alat di proyek besar kota." Paijo terpaku. Jemarinya mulai bergetar pelan. Wanti melanjutkan. "Tadi waktu kamu cerita soal mesin besar yang jatuh, kamu sebut ada orang yang lari. Namanya tidak kamu sebut, tapi aku tahu nama itu." Paijo memejamkan mata. Napasnya pecah. "Bu, tolong jangan bahas itu lagi." "Aku tidak akan bahas kalau kamu tidak siap," ujar Wanti. "Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tahu siapa yang bikin kamu jatuh." Air mata Paijo menggenang. Bukan karena sedih, tapi karena kelegaan yang menekan dadanya terlalu kuat. Ia tidak pernah menyangka ada yang percaya padanya tanpa ia harus menjelaskan panjang lebar. Wanti menutup buku itu perlahan dan menjauh dari meja. Ia berdiri hanya beberapa langkah dari Paijo. "Aku tidak tahu banyak hal yang kamu lalui, tapi aku tahu kamu bukan orang yang bersalah." Paijo ingin bicara, tetapi suaranya hilang. Wanti melangkah mendekat. "Dan selama ini, kamu hidup sendiri dengan luka itu." Paijo menunduk. "Saya tidak mau menyusahkan siapapun." Wanti menggeleng. "Tidak ada yang kamu susahkan. Kamu justru menolong banyak orang.
Kamu perbaiki mesin-mesin mereka. Kamu buat kendaraan mereka hidup. Kamu bantu tanpa catatan, tanpa pamrih. Paijo menggigit bibir bawah. Ada getaran halus yang sulit ia kendalikan. Wanti melanjutkan dengan suara yang lebih lembut, hampir seperti bisikan. Kebaikanmu tidak pernah dicatat di buku manapun, Paijo. Tapi hari ini, kebaikanmu masuk ke hati orang. Paijo tidak kuat menahan. Setitik air jatuh dari sudut matanya. Ia hapus cepat, berusaha menyembunyikannya. Saya cuma lakukan hal kecil, ujarnya. Kecil untuk kamu, balas Wanti. Besar untuk kami. Paijo mengangkat wajah perlahan. Mata itu berkaca-kaca, tetapi kini lebih kuat daripada sebelumnya. Wanti menghela napas panjang. Mulai hari ini, kamu tidak usah sembunyikan apapun. Di sini, kamu aman. Paijo menutup mata sesaat. Bahunya turun, seperti beban yang ia bawa selama bertahun-tahun, mulai lepas sedikit demi sedikit. Dan di saat itu, ruangan kecil itu seperti memeluk keduanya. Tidak ada suara lain, tidak ada cemooh, tidak ada masa lalu yang mencekik. Hanya ada dua hati yang sama-sama terluka, saling diam, namun saling mengerti. Sore mulai turun perlahan, membuat cahaya di ruang kerja Wanti berubah menjadi warna keemasan yang menenangkan. Namun suasana hati keduanya belum tenang. Paijo masih berdiri di dekat meja, sementara Wanti duduk sambil memegangi buku catatan tua yang barusan ia buka. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Hening itu bukan hening yang janggal, melainkan hening yang menandakan keduanya sedang memproses sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar percakapan biasa. Ada beban lama yang mulai terangkat sedikit demi sedikit. Akhirnya, Wanti menutup buku itu lalu berdiri. Paijo, ucapnya pelan. Aku ingin kamu ikut aku ke satu tempat. Paijo terkejut. Kemana, Bu? Ke rumah Pak Giman, jawab Wanti. Dia mantan mandor proyek desa beberapa tahun lalu. Paijo tidak mengerti, tapi ia mengangguk. Wanti mengambil tas kecilnya, lalu mempersilakan Paijo mengikutinya keluar kantor. Udara di luar sudah lebih sejuk. Angin membawa bau rumput lembab dan suara jangkrik yang mulai terdengar. Warga yang masih berada di halaman menunduk hormat ketika Wanti lewat. Namun sorot mata mereka lebih tertuju pada Paijo, penuh rasa kagum yang dalam. Mereka tidak berani bicara, hanya menatap diam dengan cara yang berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi nada meremehkan. Wanti dan Paijo berjalan melewati jalan kecil menuju rumah seorang lelaki tua bernama Giman. Rumahnya sederhana dengan dinding bambu yang mulai kusam. Lampu teras sudah menyala meski hari belum gelap. Wanti mengetuk pintu pelan. Tidak lama kemudian, pintu dibuka oleh Giman, lelaki tua berkulit legam dengan rambut memutih. Ia tersenyum kecil ketika melihat Wanti, namun langsung mengernyit saat melihat Paijo berdiri di belakangnya. Masuk, Bu Wanti, ucap Giman ramah. Ah, ini Paijo ya? Saya sering lihat kamu bawa rumput. Paijo membungkuk hormat. Iya, Pak. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah. Ruang tamunya kecil tapi hangat. Ada bau teh manis dan kayu tua yang khas rumah desa. Giman mempersilakan mereka duduk. Setelah beberapa pertukaran kata sopan, Wanti membuka pembicaraan inti. Pak Giman, ucapnya. Saya ingin tanya soal proyek kota beberapa tahun lalu, yang mesinnya jatuh. Giman langsung terdiam. Tatapannya berubah berat, seolah memori tua baru saja diguncang keluar dari tempat gelap. Aku ingat, katanya pelan. Itu kejadian besar, banyak yang kena imbasnya. Paijo menunduk. Napasnya hampir tercekat. Wanti lanjut. Saya ingin tahu kebenaran soal itu, karena saya rasa ada yang tidak tepat. Giman memejamkan mata sesaat, lalu membuka perlahan. Kalau soal kebenaran, katanya lirih, aku tahu sedikit. Tapi waktu itu posisiku tidak kuat untuk bicara. Paijo mendongak sedikit. Giman melanjutkan. Alat yang jatuh itu bukan karena Paijo. Bagian yang dipasang itu memang longgar. Dan yang pasang bukan dia. Paijo mengatupkan bibir. Suara napasnya terdengar berat. Yang pasang waktu itu Rial, lanjut Giman.
Dia yang kerja buru-buru, dia yang pasang asal, tapi waktu alat jatuh, dia langsung kabur. Wanti mencengkeram lututnya. Berarti memang Paijo tidak bersalah. Giman mengangguk. Tidak, Paijo itu orang jujur. Dia teknisi paling teliti, tapi waktu itu nama dia paling mudah disalahkan, karena dia tidak punya siapa-siapa. Dan waktu Rial kabur, orang proyek serahkan kesalahan ke yang paling lemah, ke Paijo. Ruangan itu menjadi sangat hening. Paijo menutup mata. Dada itu naik turun. Tangannya yang kasar menggenggam kuat ujung celananya. Ia tidak menangis keras, namun gemetar kecil di bahunya terlihat jelas. Luka yang ia simpan selama bertahun-tahun kini terbuka, tetapi juga mulai disembuhkan. Giman menatap Paijo lama. Ada penyesalan di mata lelaki tua itu. Maafkan saya, Jo. Waktu itu saya tidak berani bicara. Saya takut kena pecat. Paijo membuka mata. Tidak ada amarah. Hanya ada kelelahan yang sangat dalam. Saya tidak salahkan siapapun, katanya pelan. Wanti merasakan jantungnya serasa dicengkeram. Cara Paijo menerima kesakitan itu tanpa dendam membuat dirinya semakin ingin melindungi lelaki yang penuh luka itu. Tapi sekarang saya bicara, ucap Giman. Supaya kamu tahu, kamu tidak salah, Jo. Tidak dari dulu. Paijo menunduk. Matanya memerah, namun ia tetap diam. Ia sudah terlalu lama memendam itu sendirian. Kini ketika kebenaran akhirnya datang, ia merasa campuran lega, sedih, dan kosong di waktu yang sama. Wanti membuka tasnya dan mengeluarkan buku catatan tua yang tadi di kantor. Ia meletakkannya di meja Giman. Pak, ucapnya lembut. Aku ingin mencatat ulang kebenaran ini. Giman menatapnya terkejut. Buat apa? Wanti memandang Paijo. Supaya orang ini tidak hidup dalam bayang-bayang salah lagi. Giman tertunduk. Ia menghapus mata tuanya yang berkaca-kaca. Apa yang kamu lakukan hari ini, Bu Wanti? Kata Giman. Itu hal yang belum pernah ada yang berani lakukan. Wanti tidak menjawab. Ia hanya menatap Paijo yang masih diam dengan mata memerah. Namun di mata Paijo ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sebuah cahaya kecil, cahaya kelegaan, yang perlahan muncul dari luka lama, yang akhirnya mendapat tempat untuk disembuhkan. Malam turun perlahan ketika Wanti dan Paijo kembali dari rumah Giman. Lampu-lampu di sepanjang jalan desa sudah menyala. Suara jangkrik menyatu dengan desir angin, menciptakan suasana yang tenang namun penuh beban baru. Wanti berjalan di depan, sedangkan Paijo beberapa langkah di belakang. Kebenaran yang mereka dapatkan sore itu menggema kuat di dalam dada keduanya. Paijo merasa tubuhnya lebih ringan, namun juga lebih rapuh. Luka yang dulu ia tutup rapat kini terbuka, tetapi akhirnya menerima udara bebas yang selama ini ia butuhkan. Ketika mereka tiba di halaman kantor desa, beberapa warga masih berkumpul di bawah pohon ketapang. Mereka terlihat gugup. Sebagian memegang topi, sebagian memilin jari, seakan menunggu sesuatu. Salah satu pegawai desa mendekat tergesa. Bu Wanti, warga minta bicara. Soal kejadian tadi. Wanti menatap mereka. Di matanya ada sinar tegas, namun lembut. Ia menoleh pada Paijo seolah meminta persetujuan tanpa kata. Paijo hanya mengangguk pelan. Mereka berdua melangkah mendekat. Begitu keduanya tiba, warga langsung merapat. Tidak ada suara, tidak ada tawa, tidak ada ejekan. Suasana itu sangat berbeda dari pagi dan siang tadi. Seorang lelaki paruh baya maju satu langkah. Ia menunduk dalam-dalam. Paijo, maafkan kami. Paijo mengangkat wajah perlahan, bingung. Maaf, soal apa? Lelaki itu menelan ludah. Kami dulu sering meremehkan kamu. Sering lihat kamu cuma dari rumput di punggungmu. Sering bicara buruk tanpa tahu hidupmu. Tadi waktu kamu bantu mobil MBG dan truk itu, kami sadar kami salah. Warga lain ikut menunduk. Ada yang menggigit bibir. Ada yang wajahnya memerah karena malu. Ada yang mengusap tengkuk dengan gelisah. Seorang ibu maju ke depan. Paijo,
Kami ini sering bicara kasar di belakang kamu. Kami pikir kamu tidak dengar. Tapi sekarang kami tahu kamu jauh lebih baik dari kami. Paijo menunduk. Bahunya naik turun halus. Namun ia tidak marah. Warga lain menyusul. Maafkan kami yang dulu tertawa. Maafkan kami yang menilai dari baju. Maafkan kami yang ikut hinakan tadi. Paijo menatap mereka satu persatu. Matanya memerah. Wanti berdiri di sampingnya, tidak menyentuh, namun kehadirannya terasa seperti sandaran. Akhirnya Paijo berkata, "Saya tidak dendam. Saya tahu kalian tidak tahu cerita saya. Kalian tidak salah sepenuhnya." Suara warga tercekat. Mereka tidak menyangka lelaki sekuat itu mampu memaafkan tanpa pikir panjang. Wanti melangkah maju. Suaranya tegas namun penuh getaran halus. "Kalian harus tahu satu hal," ucapnya. Paijo bukan tukang ngarit biasa. Dia seorang teknisi besar yang dipaksa jatuh karena kesalahan orang lain. Warga langsung terperanjat. Wanti melanjutkan, "Sore ini aku dan Paijo pergi bertemu Pak Giman. Beliau beri kesaksian bahwa yang bersalah bukan Paijo, orang yang pasang alat kabur, dan Paijo dijadikan kambing hitam." Beberapa warga menutup mulut menahan rasa bersalah. "Jadi, mulai hari ini," ujar Wanti, "jangan ada lagi yang meremehkan dia. Karena orang seperti Paijo tidak muncul 2 kali dalam satu desa." Pegawai desa yang biasanya keras kepala kini menunduk dengan wajah memanas. "Maafkan kami Pak Paijo, kami yang selama ini buta." Paijo tidak menyahut. Ia hanya menatap tanah, berusaha menahan gelombang emosi di dadanya. Wanti memandang semua warga dengan sorot mata yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Sorot mata kepemimpinan yang bukan hanya kuat, tapi penuh empati. "Dan satu hal lagi," kata Wanti, semua menegakkan tubuh. "Mulai besok, Paijo akan bekerja resmi sebagai penjaga alat dan mesin desa. Dia akan menerima upah sesuai kerja kerasnya. Dan dia akan punya hak yang sama seperti pegawai lain." Ucapan itu langsung membuat warga terdiam. Bukan karena tidak setuju, melainkan karena itu adalah hal yang sangat layak, namun tidak pernah terpikirkan. Paijo mengangkat wajah, terkejut. "Bu, saya tidak pantas menerima jabatan itu." Wanti menatapnya dalam. "Kamu pantas. Kamu lebih pantas daripada siapapun di sini." Paijo tidak tahu harus berkata apa. Tubuhnya gemetar halus. Bibirnya bergerak, namun tidak ada suara yang keluar. Warga mulai bergerak pelan, berdiri lebih dekat ke Paijo. Kali ini bukan untuk mengejek, bukan untuk menonton, tetapi untuk menunjukkan rasa hormat. Seorang lelaki tua yang memakai peci maju ke depan. Ia menepuk bahu Paijo dengan lembut. "Jo, kamu sudah jalani hidup berat, tapi kamu tetap baik. Orang seperti kamu tidak boleh dibiarkan sendirian lagi." Paijo menunduk. Air matanya jatuh pelan. Tidak deras, tidak berlebihan. Hanya satu garis tipis yang mengalir melewati pipi yang keras oleh matahari. Wanti melihat itu dan dadanya ikut bergetar. Ia menatap Paijo seperti melihat seseorang yang telah lama hilang di dunia dan kini baru ditemukan kembali. "Malam ini," ujar Wanti pelan, "kita mulai dari awal." Paijo mengusap air mata itu cepat-cepat. Namun ia gagal menyembunyikan getaran di tubuhnya. Warga menunduk pada Paijo, sebuah tindakan yang tidak pernah terjadi seumur hidupnya di desa itu. Dan di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, di halaman kantor desa yang tadi penuh ejekan dan tawa, kini hanya ada penghormatan, pengakuan, dan sebuah perubahan besar yang tidak bisa dihindari. Malam semakin larut. Namun halaman kantor desa justru terasa hangat oleh cahaya lampu jalan yang lembut. Suasana yang tadinya penuh rasa bersalah berubah menjadi suasana penghormatan. Warga yang dulu meremehkan kini menatap Paijo dengan pandangan berbeda. Bukan hanya rasa hormat, tapi juga kekaguman yang lahir dari hati mereka sendiri. Paijo berdiri di tengah lingkaran warga. Baju lusuhnya masih penuh debu rumput, namun tidak ada satupun yang melihat itu sebagai tanda rendah. Semua kini melihatnya sebagai lelaki yang membawa kejujuran dan keahlian yang tak ternilai.
Wanti berdiri di sampingnya. Sorot matanya tidak lagi keras seperti biasa. Ada kelembutan yang tidak ia sembunyikan lagi. Kehangatan itu justru membuat sejumlah warga saling berbisik pelan, namun tidak berani bersuara keras. Setelah warga mulai bubar perlahan, Wanti memberi isyarat agar Paijo mengikutinya masuk kembali ke kantor. Ruangan kerja itu kini terasa seperti tempat yang berbeda. There was no longer distance, no longer tegangan yang merendahkan. Yang tersisa hanya suasana jujur antara dua manusia yang sama-sama terluka namun saling menyejukkan. Paijo duduk di kursi kecil atas permintaan Wanti. Wajahnya masih sembab, namun ia mencoba tenang. Wanti membuka laci dan mengeluarkan amplop coklat tebal. Amplop yang sama yang tadi ditolak oleh Paijo. Ia meletakkannya di meja, namun tidak langsung mendorongnya. "Paijo," kata Wanti pelan, "ini memang uang 100 juta yang aku janjikan. Tapi aku tidak akan memaksa kamu terima. Aku cuma ingin jelaskan sesuatu." Paijo menunduk. "Bu, saya tidak layak punya uang sebanyak itu." "Justru kamu layak," balas Wanti lembut. "Tapi bukan itu yang ingin aku jelaskan." Ia duduk perlahan di kursinya, menatap Paijo dengan mata yang sedikit berkaca. "Aku bukan orang yang selalu benar, Jo. Dunia melihatku seperti pemimpin desa yang tegas. Tapi kenyataannya, aku sering ikut suara orang. Aku sering ikut menilai orang dari rupa luar." Wanti menghela napas pelan. "Dan itu membuatku menilai kamu salah sejak awal." Paijo terkejut mendengar terbukanya hati seorang Wanti seperti itu. "Aku hina kamu. Aku tantang kamu. Aku buat kamu malu," kata Wanti dengan suara yang pecah sedikit. "Aku bahkan tidak beri kamu kesempatan untuk bicara. Tapi kamu tetap bantu mobilku. Padahal kamu tidak dapat apa-apa dari itu." Paijo menatap meja. Wajahnya penuh perasaan yang sulit ia kendalikan. Wanti melanjutkan, "Uang ini bukan untuk membeli jasamu, tapi sebagai simbol bahwa aku akui kesalahanku di depan kamu. Kamu boleh tolak. Kamu boleh terima. Aku tidak akan paksa." Paijo menggigit bibir bawah. Ucapan itu menembus dadanya lebih dalam dari apapun yang ia dengar hari itu. "Dan soal jabatan penjaga mesin desa," lanjut Wanti, "itu bukan hadiah. Itu pengakuan. Aku lihat betapa besar kemampuanmu. Dan aku tidak mau lagi desa ini dipimpin oleh orang yang hanya mau dilayani, tapi tidak mau melihat orang yang sebenarnya paling layak diberi amanah." Paijo menarik napas panjang. "Bu, saya takut tidak bisa." "Kamu sudah lakukan jauh lebih dari apa yang bisa dilakukan pegawai desa manapun," balas Wanti tanpa ragu. "Ketakutanmu bukan tanda kamu tidak mampu. Itu tanda kamu pernah disakiti terlalu dalam." Paijo akhirnya mengangkat wajah. Mata itu penuh air yang tidak ia biarkan jatuh. Wanti berdiri dan berjalan mendekat. Ia berhenti tepat di depan Paijo, cukup dekat hingga aromanya yang lembut tercium oleh lelaki itu. "Kalau kamu terima tugas ini," ucap Wanti pelan, "aku akan ada di belakangmu. Kamu tidak akan hadapi apapun sendirian lagi." Paijo menunduk. Bahunya bergetar kecil. Suara napasnya pecah. Saya tidak tahu harus bagaimana, Bu," ujarnya lirih. "Saya bukan orang yang biasa terima kebaikan." "Kebaikan bukan hadiah, Jo," balas Wanti. "Kebaikan itu hak, dan kamu sudah terlalu lama tidak menerimanya." Paijo mengusap matanya cepat-cepat agar air mata itu tidak terlihat. Namun Wanti melihat semuanya, dan itu membuat hatinya ikut bergetar. Dalam hening itu, Wanti melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengambil amplop uang itu, lalu mendorongnya pelan ke arah Paijo, tapi dengan cara berbeda. "Kalau kamu tidak mau terima uangnya," kata Wanti lembut, "aku tidak akan paksa. Tapi tolong, terima pekerjaannya. Karena kalau desa ini punya satu orang yang bisa diandalkan sepenuhnya, itu kamu." Paijo menatap amplop itu lama, lalu menatap wajah Wanti. Di matanya ada rasa berat, rasa takut, rasa syukur, dan rasa lain yang sulit dijelaskan.
Sesuatu yang mulai tumbuh pelan dalam dada seorang lelaki yang hidupnya selama ini hanya disinari debu, bukan cahaya. Akhirnya, dengan gerakan lambat, ia mengangguk kecil. Saya terima amanahnya, Bu. Tapi bukan karena uangnya. Karena Ibu percaya pada saya. Wanti hampir kehilangan napas mendengar itu. Ada sesuatu yang pecah pelan dalam dirinya. Sesuatu yang sudah lama ia pendam. Sesuatu yang ia tidak tahu namanya, tapi terasa hangat. Ia mengangguk pelan. Terima kasih, Paijo, ucap Wanti dengan suara lirih. Paijo berdiri pelan. Kedua tangan itu saling meremas tanpa sadar. Wanti berdiri berhadapan dengannya. Udara terasa diam. Di luar, suara jangkrik makin jelas. Dan di ruangan itu, dua hati yang sama-sama terluka mulai saling mendekat tanpa perlu banyak kata. Pagi berikutnya datang dengan cahaya lembut yang menembus sela pepohonan. Embun masih menggantung di ujung daun. Udara dingin bercampur hangatnya sinar matahari membuat halaman kantor desa terasa lebih hidup dari biasanya. Paijo datang paling awal. Baju lusuhnya masih sama, tapi langkahnya berbeda. Lebih mantap, lebih yakin meski masih ada rasa gugup yang tersisa. Di pundaknya tidak lagi ada karung rumput. Yang ia bawa hanya kantong kecil berisi alat-alat sederhana yang selama ini ia simpan sebagai teman bekerja diam-diam. Di halaman, mobil MBG terparkir rapi. Wanti sudah ada di sana, berdiri di samping mobil dengan wajah yang tidak setegang kemarin. Ada ketenangan yang baru, ketenangan yang ia tidak sembunyikan lagi. Ketika Paijo mendekat, Wanti tersenyum kecil. Senyum yang jarang muncul, tetapi pagi itu muncul tanpa ia rencanakan. Kamu datang pagi sekali, ucap Wanti pelan. Paijo menunduk. Saya mau cek mobil MBG sebelum dipakai. Wanti mengangguk. Baik, aku tunggu di sini. Paijo membuka kap mobil. Tangannya menyentuh setiap bagian dengan teliti. Tidak ada yang luput dari perhatiannya. Setiap suara kecil dari mesin ia hafal. Setiap getaran ia pahami. Mobil itu terasa seperti bagian dari jiwanya yang hilang dan baru kembali. Warga mulai berdatangan. Pegawai desa yang biasanya datang terlambat, kini berdiri rapi memperhatikan Paijo bekerja. Tidak ada yang bersuara. Tidak ada yang berbisik. Mereka melihat dengan hormat, dengan cara baru yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Setelah beberapa menit, Paijo menutup kap mobil. Ia menatap Wanti sambil menarik napas panjang. Mesinnya aman, katanya. Wanti mendekat. Tatapannya lembut. Kalau kamu bilang aman, berarti benar-benar aman. Paijo menunduk. Namun bibirnya sedikit bergetar karena ucapan itu. Rasa dihargai yang sederhana ternyata jauh lebih berat daripada usaha memperbaiki mesin manapun. Beberapa pegawai berkumpul mendekat. Salah satu dari mereka berkata, Paijo, kalau kamu butuh apapun, bilang saja sama kami. Kami siap bantu. Paijo terkejut. Tidak menyangka akan menerima ucapan itu dari orang-orang yang dulu menertawakan dirinya. Namun ia hanya mengangguk pelan. Sebuah suara lalu terdengar dari arah gerbang. Seorang warga melambai dan berteriak, Bu Wanti, pagi ini mobil MBG harus jalan jauh ke dusun sebelah. Peralatannya berat. Wanti mengangguk. Ia menoleh ke Paijo. Kamu siap? Paijo tidak langsung menjawab. Ia melihat mobil yang berdiri di depannya. Mobil yang kemarin hampir terbakar. Mobil yang hari itu menjadi saksi bagaimana hidupnya mulai berubah. Lalu ia mengangguk mantap. Saya siap, Bu. Wanti membuka pintu samping. Ayo, kita jalan. Paijo duduk di kursi depan. Duduk di dalam mobil itu terasa asing, namun juga anehnya nyaman. Wanti duduk menyetir. Ada jeda singkat sebelum ia memutar kunci. Jo, ucap Wanti pelan. Hari ini bukan hanya mobil ini yang berjalan. Paijo menoleh. Maksud ibu? Wanti tersenyum kecil. Hidupmu juga. Paijo terdiam. Kata itu masuk pelan, menyesap ke dalam dada. Mesin mobil kemudian dinyalakan. Suara yang muncul bukan suara keras yang memekakkan. Bukan suara yang ragu.
Bukan suara yang terhambat. Suara mesin itu halus, stabil, dalam. Seperti suara hati yang akhirnya bisa bernapas lega. Warga yang berkumpul melihat dengan kagum. Mobil MBG itu perlahan bergerak keluar gerbang kantor desa. Sinar matahari pagi menyinari kacanya. Sorot ban mobil memecah debu halus di jalan. Angin yang lewat membawa aroma tanah basah dan kehidupan baru. Wanti memegang setir dengan tenang. Dari sudut matanya, ia melirik Paijo. Lelaki itu diam, namun sorot matanya tidak lagi kosong. Ada sesuatu di sana yang berubah. Sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Sesuatu yang tumbuh pelan, tapi kuat. Ketika mobil melaju ke jalan desa, warga melambai. Beberapa tersenyum bangga. Beberapa mengusap dada sendiri, seolah lega melihat kebenaran akhirnya berdiri di tempat yang benar. Paijo menatap ke depan. Hatinya masih berat, tapi bukan berat yang menakutkan. Berat yang menandakan sesuatu sedang tumbuh. Sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya, tapi ia siap menjalaninya. Di sampingnya, Wanti memegang setir dengan satu tangan. Tangan satunya ia letakkan di pangkuannya. Jemarinya bergerak kecil, seakan menahan sesuatu yang ingin ia ungkapkan. Udara pagi masuk dari celah jendela. Mobil MBG terus melaju. Pelan, pasti, dan dengan tujuan baru. Dalam hati yang sama-sama retak, dua jiwa itu perlahan belajar berjalan beriringan. Tanpa suara, tanpa janji, tapi saling menguatkan. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.